Manajemen Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3A PGIPMI. Perkenalkan, nama saya Indah Sudaningsih, NIM 12010083. Perkenalkan, nama saya Dina Yunika dengan NIM 120110107. Perkenalkan, nama saya Mahmuda dengan NIM 120100040. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Oktavitrani dengan NIM 1201008. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Sebelum kita langsung membahas tentang manajemen pendidikan itu sendiri, menurut kalian, apa sih pengertian dari manajemen? Manajemen adalah suatu proses pengarahan atau pemberian fasilitas kepada orang-orang yang telah diorganisasi dan di dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kalau itu pengertian dari manajemen. Kalau pendidikan, apa sih pengertian dari pendidikan? Pendidikan tuh kayak sesuatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan atau kebiasaan yang itu menjadi kelompok-kelompok gitu. Nah, itu pengertian terpisah dari manajemen dan pendidikan. Kalau pengertian dari manajemen pendidikan itu apa sih? Kalau menurut saya, manajemen pendidikan itu seperti suatu proses perencanaan, perorganisasian, atau pengawasan pengelolaan. Jadi setiap sekolah itu kan pasti kayak misalnya sekolah itu SD, itu pasti ada pengorganisasian untuk mencapai tujuan mereka. Jadi untuk supaya tujuan mereka itu menjadi teratur, efektif, terjalan terlaksana, terorganisasi semuanya. Jadi setiap orang itu kan pasti ada tanggung jawabnya. Nah, jadi itulah dia untuk mengelola seperti keuangan. Pasti kan ada sekolah kan ada keuangan. Nah, seperti itu menurut saya. Jadi manajemen pendidikan itu seperti itu. Nah, setiap sesuatu itu pasti mempunyai tujuan. Seperti yang kita bahas sekarang adalah manajemen pendidikan. Apa sih tujuan manajemen pendidikan itu? Nah, menurut saya tujuan manajemen pendidikan itu yaitu yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Ketika kita mempelajari manajemen pendidikan dengan baik, maka diharapkan seseorang atau lembaga pendidikan dapat mengelola dengan baik manajemen pendidikan seperti pembiayaan, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu efektif dalam mencapai tujuan. Nah, ketika mempelajari manajemen pendidikan itu secara berkesinambungan dan sungguh-sungguh, maka seseorang atau lembaga pendidikan akan mencapai tujuannya dengan optimal. Oh ya, seperti yang dikatakan Ade Irma itu sudah benar, tapi saya punya jawaban lain. Menurut saya, tujuan manajemen pendidikan itu agar proses belajar mengajar dalam kelas itu menjadi aktif, terus lancar, mudah, karena dengan ada manajemen kan pasti tertata tuh. Jadi dengan tertata itu pasti semuanya itu akan berjalan lancar gitu. Jadi manajemen pendidikan bagi sekolah itu sangat penting ya? Penting sekali menurut saya. Karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut saya itu adalah hal yang paling utama mungkin di sekolah. Tadi kan kata Dirma tuh termasuk uang. Uang tuh contohnya Pengelolaan uang. Contohnya tuh apa sih? Misalnya kayak dana bos, uang dari pemerintah. Kayak buku-buku kan di sekolah kan pasti mereka punya bendahara ya yang ngurusin uang gitu. Jadi uang keluar masuk tuh jelas, Sampai terarah kemana uangnya. membeli peralatan sekolah itu kan pasti pakai uang juga. Pasti semua itu pasti bertumpu kepada proses manajemennya. Pengelolaan uang itu. Pengelolaan sumber. Nah teman-teman, tadi kan sudah kita bahas nih tentang tujuan manajemen pendidikan. Nah selain tujuan kan pasti ada yang lain nih, yaitu fungsi. Nah menurut kalian itu apa sih fungsi dari manajemen pendidikan itu? Salah satu fungsi manajemen pendidikan yaitu perencanaan. Di dalamnya terdapat penerimaan siswa baru, habis itu pengakuan hasil belajar siswa, dan persiapan pembelajaran.
Yang kedua itu adalah persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran itu seperti di dalamnya itu terdapat pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan tahapan pembelajaran. Terus fungsinya itu juga ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar itu misalnya nih, ada kan guru mengajar itu apa? Misalnya ada kendala apa? Kita perlu bicarakan dulu, selesaikan permasalahannya apa, supaya guru mengajar enak, siswa yang menerima pun enak. Kalau siswa menerima kurang baik, kalau guru pun mengajar kurang baik, jadi tidak tercapai sistem pelaporan itu. Jadi misalnya ada permasalahan, misal suatu guru ada permasalahan, guru lapor. Jadi kita bisa rundingkan sama-sama apa solusinya itu, supaya ada hasil evaluasinya itu kayak dibicarakan sama-sama. Nah, apa yang sudah dibicarakan oleh Mamuda tentang evaluasi hasil belajar, maka ada evaluasi program. Nah, evaluasi program adalah pengukuran atau penilaian suatu perencanaan suatu program dalam lingkungan sekolah, di eksternal, output, input, dan hasil dari proses tersebut. Nah, jika fungsi keempat tadi terlaksana dengan baik, maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses belajar dan mengajar, dan juga meningkatkan prestasi seluruh warga sekolah. Oke, jadi fungsi itu lebih kepada prosesnya ya. Oke. Jadi pertanyaan saya sekarang, mengapa sekolah harus mempelajari manajemen pendidikan itu? Karena manajemen pendidikan merupakan hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan, sehingga apa yang diinginkan itu tercapai dengan baik. Karena banyak lembaga sekolah tidak melaksanakan atau tidak menerapkan manajemen pendidikan, sehingga sekolah itu tidak teratur seperti itu. Pendidikan yang visioner memiliki misi yang jelas, akan menghasilkan keluaran yang berkualitas. Dari sinilah pentingnya pentingnya manajemen pendidikan bagi sekolah. Manajemen itu kan bukan hal yang mudah teman-teman, apalagi manajemen pendidikan di ranah formal. Jadi untuk membuat manajemen pendidikan itu kita harus mempelajari dahulu agar kita teratur, tata laksananya tuh tersusun, bukan yang asal-asalan terus manajemen pendidikan, nggak bisa. Jadi tuh semua prosesnya itu harus kita pelajari, bukan yang cuman kita kayak gini. Bukan hanya mempelajari atau memahami, tapi diterapkan di sekolah. Iya, memahami. Karena manajemen pendidikan bukan ini manajemen, bukan orang tuh cuma taunya manajemen, tapi tuh gimana manajemen yang asli, yang betul-betul manajemen. Nah, pelaksanaan. Karena ini menyangkut sekolah atau lembaga yang lembaga resmi gitu ya. Jadi itu untuk manajemen pendidikan itu sangat-sangat penting mempelajarinya. 3. Nah, komponen pendukung suatu keberhasilan manajemen pendidikan itu apa? Yang pertama itu siswa. Siswa merupakan subjek belajar yang menurut jenis dan sifat lembaganya dapat disebut sebagai peserta khusus, karena siswa itu sangat berpengaruh dan berperan penting dalam lembaga sekolah. Yang kedua adalah guru. Guru adalah atau merupakan subjek yang memberi pelajaran, pengalaman, atau pelatihan kepada siswa. Jadi, jika tidak ada guru, maka lembaga sekolah tidak akan berjalan. Jadi, guru dan siswa itu saling berkaitan. Saling timbal balik. Kalau menurut saya itu yang saya tambahkan ya, itu ada kurikulum. Kurikulum itu rencana kayak pembelajaran guru, bahan ajaran guru. Jadi setiap sekolah itu kan pasti ada memiliki kurikulum. Kurikulum itu kan ada KTSP, ada 2013 itu kan ya. Jadi sekolah itu mengambil kurikulum apa, cara bahan ajarnya yang bagaimana. Terus ada sarana prasarana. Itu komponen penunjang berjalannya proses pengajaran. Contoh sarana prasarana di sekolah itu apa? Contohnya? Itu seperti UKS, WC juga, ruang komputer ya, perpustakaan. Oh ya, ada terakhir satu lagi, pengelolaan. Pengelolaan itu orang-orang yang mengelola
memperhatikan, mengurus Di lembaga sekolah. di lembaga sekolah tersebut. Nah, sekarang apa sih contoh penerapan manajemen pendidikan di sekolah? Contoh penerapan manajemen pendidikan di sekolah yaitu misalnya sekolah nih, setiap siswa diwajibkan mengikuti maksimal satu ekstrakurikuler karena untuk mengembangkan minat dan bakat siswa yang dimiliki oleh siswa. Nah, setelah misalnya nih contohnya di sekolah wajib pramuka kan. Nah, itu tuh suatu bentuk meningkatkan kualitas kegiatan di sekolah. Terus misalnya udah dilaksanakan kegiatannya, maka sekolah harus melaksanakan pengawasan agar kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Lalu apakah ada sanksi bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Pasti ada, apalagi di kurikulum K13 pramuka itu sangat wajib. Dan di sini guru sangat berperan penting. Contohnya mengingatkan siswa bahwa ekstrakurikuler itu bermanfaat untuk pengembangan Bakat dan minat siswa. Iya. Pengalaman saya yaitu sanksinya membawa tanah. membawa tanah bakar. Iya. Jadi setiap sekolah memiliki sanksi yang berbeda-beda ya. Nah, sebagai penutup teman-teman, menurut kalian bagaimana sih sudut pandang dari manajemen pendidikan tersebut? Manajemen itu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dipakai untuk menerangkan atau menjelaskan beberapa fenomena yang ada. Oleh sebab itu, sekolah dapat mendapatkan arahan apa yang telah dikerjakannya. Terus, manajemen sebagai seni. Nah, manajemen sebagai seni adalah upaya yang nyata untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal dalam sebuah lembaga pendidikan. Oh, kalau tambahan dari saya ya, itu menurut saya itu manajemen sebagai profesi. Kan setiap orang kan masih ada profesi masing-masing kan. Apalagi kalau di sekolah itu kan pasti ada misalnya TU. Nah, itu proses TU. Itu sebagai manajemen sebagai profesi. Terus ada manajemen sebagai prosesnya itu seperti proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, pengelolaan. Nah, itu termasuk dengan Manajemen. Oke, jadi ternyata banyak ya sudut pandang dari manajemen itu sendiri. Ada tadi proses, profesi, ilmu, seni. Baiklah, itu adalah diskusi kami pada hari ini. Semoga diskusi pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tebakan